Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Nur Eka Putri dengan NIM 22053360063 dari Prodi S1 PTI Offering A. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang operasi aritmatika pada citra digital serta implementasinya menggunakan bahasa Python dan pustaka OpenCV. Operasi aritmatika ini mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik antara citra dengan konstanta maupun antara dua citra. Tujuan dari operasi aritmatika ini agar kita memahami bagaimana manipulasi nilai piksel dapat mempengaruhi tampilan, kecerahan, maupun kontras gambar. Sebelum masuk ke tahap implementasi, kita pahami dulu konsep dari citra digital ini. Sebuah citra digital terdiri dari ribuan piksel, di mana setiap piksel memiliki nilai intensitas antara 0 hingga 255 pada citra grayscale. Operasi aritmatika pada citra dilakukan secara pixel by pixel, jadi dari satu kotak seperti ini. Artinya, setiap piksel pada gambar pertama akan dioperasikan dengan piksel pada posisi yang sama di gambar kedua atau dengan satu nilai konstanta. Contohnya di sini nilai piksel 10, jika di piksel-piksel ini jika dijumlahkan dengan 5, maka setiap pikselnya akan dijumlahkan dengan 5. Begitu juga jika citra dengan citra, maka 10 dijumlah dengan 10, 15 dengan 20, dan seterusnya sampai 150 dengan 155. Selanjutnya adalah implementasi dari operasi aritmatika. Yang pertama ada operasi penjumlahan dengan konstanta. Pertama, kita lakukan penjumlahan dengan konstanta pada citra grayscale terlebih dahulu. Jadi setiap piksel pada gambar dijumlahkan dengan nilai K. Nah, di sini nilai K-nya adalah 60. Konsepnya di sini, jika nilai bertambah, nilai K atau konstantanya bertambah, maka nanti gambarnya akan menjadi lebih terang. Nah, nilainya di sini dibatasi antara 0 sampai 255, sehingga tidak akan terjadi overflow atau error atau terlalu cerah pada gambarnya nanti, terlalu putih pada gambarnya nanti. Bisa kita lihat hasilnya di sini. Untuk citra hasilnya seperti ini. Ketika ditambahkan konstanta sebesar 60, maka hasilnya menjadi lebih terang. Nah, kemudian jika ditambahkan lagi misalnya 70, maka dia juga akan menjadi lebih terang. Nah, dia menjadi lebih terang lagi. Selanjutnya ada penjumlahan dengan konstanta pada gambar berwarna RGB. Operasi ini diterapkan pada setiap kanal warna, yaitu R, red, green, dan blue. Hasilnya gambar tampak lebih terang dengan warna yang tetap proporsional seperti ini. Nah, jika kita ubah konstantanya menjadi 90 misalnya, maka hasilnya nanti akan lebih terang. Tapi untuk setiap warnanya tetap proporsional. Selanjutnya adalah penjumlahan antara dua citra pada citra grayscale. Piksel pada posisi yang sama dari kedua gambar nantinya akan dijumlahkan. Jadi piksel yang lebih terang pada salah satu gambar akan memperkuat kecerahan hasilnya. Hasilnya di sini juga akan tetap dibatasi kurang dari sama dengan 255 agar tidak terjadi overflow. Nah, di sini ditampilkan hasilnya terlihat ketika dua citra yang asal gambarnya ini sama-sama cerah, hasilnya di sini akan semakin cerah atau semakin putih. Nah, penjumlahan dua citra ini ukuran gambarnya harus sama. Apabila ukuran gambarnya berbeda, maka nanti kedua gambar harus disamakan terlebih dahulu ukurannya. Selanjutnya ada penjumlahan dua citra pada gambar grayscale. Caranya sama, tapi ini tanpa merubah gambar menjadi grayscale terlebih dahulu. Di sini terlihat hasilnya ada piksel yang sama-sama cerah, sama-sama terang, dia akan menjadi semakin terang.
Selanjutnya ada operasi pengurangan dengan konstanta pada citra grayscale yang pertama. Pada pengurangan ini nantinya setiap satu citra akan dikurangi dengan konstanta, dimana di sini saya coba dengan menggunakan konstanta 50, maka hasilnya menjadi seperti ini. Bisa terlihat pada bagian atas kucing ini menjadi lebih gelap. Kemudian jika kita tambahkan lagi konstantanya menjadi 80 misalnya, maka dia akan terlihat semakin gelap lagi dari yang sebelumnya. Ini hampir sama dengan penjumlahan citra grayscale, tapi bedanya kalau penjumlahan tadi itu dia hasilnya semakin terang, sedangkan kalau pengurangan dia semakin gelap. Nilai minimumnya ini juga dibatasi agar tidak terjadi underflow. Selanjutnya ini ada pengurangan dengan konstanta pada gambar RGB. Kurang lebih caranya sama dengan penjumlahan RGB pada citra RGB tadi. Gambarnya harus diubah dulu dari BGR ke RGB dulu. Kemudian di sini kita jumlahkan dengan konstantanya. Nah, di sini jika dicoba 50 maka hasilnya seperti ini. Bagian atasnya kucing sama kayak yang grayscale tadi menjadi lebih gelap. Bagian yang gelap menjadi semakin gelap. Selanjutnya ada pengurangan antara dua citra. Untuk pengurangan dua citra ini, setiap pikselnya nanti akan dilakukan pengurangan dengan citra lain pada posisi X dan Y yang sama. Di sini jika kan kita tidak tahu ya nanti apakah hasil pengurangan antara citra pertama dan citra kedua ini apakah hasilnya ada yang di bawah 0 atau negatif. Nah, jika hasilnya nanti ada yang di bawah 0 atau negatif, maka hasilnya akan tetap ditulis 0 agar tidak terjadi underflow atau error. Jadi di sini dibatasi hasil pengurangannya. Misal jika pada citra pertama nilainya adalah 50, kemudian citra kedua pada posisi piksel yang sama nilainya adalah 70, 50 dikurangi 70 kan hasilnya negatif. Nah, itu nanti tetap akan nilainya akan tetap ditulis 0. Hasilnya akan jadi seperti ini, sama dengan jumlahan dua citra pada proses yang tadi. Apabila ukuran gambarnya berbeda, maka dia harus disamakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pengurangan dua gambar berwarna. Nah, di sini prosesnya hampir sama, hanya saja ini tidak perlu diubah ke dalam citra grayscale. Hasilnya seperti ini. Terlihat jelas perbedaan antara dua gambar dalam warnanya di sini. Antara area gelap ini tetap aman dari underflow-nya karena dia tetap dituliskan 0. Selanjutnya adalah operasi perkalian. Pertama di sini ada operasi perkalian dengan konstanta. Caranya sama dengan pengurangan dan penjumlahan dengan konstanta. Jadi nanti dia setiap pikselnya akan dijumlahkan dengan konstanta yang kita tetapkan. Di sini jika ditetapkan konstantanya adalah 5, kemudian nanti setiap pikselnya akan dikalikan dengan 1,5 ini. Di sini hasilnya jika dikalikan dengan konstanta 1,5. Selanjutnya jika kita coba jika konstantanya adalah 3. Nah, hasilnya dia semakin terang tapi tidak terjadi overflow karena di sini sudah kita batasi maksimal warnanya, nilai pikselnya adalah 255. Jadi berapapun nilainya, misal melebihi, misal ada yang 300, itu dia tetap dikembalikan ke nilai 255 atau warnanya putih seperti ini. Selanjutnya perkalian dengan konstanta pada gambar RGB sama seperti tadi. Gambar yang pertamanya berupa BGR kita rubah dulu ke dalam RGB. Kemudian disamakan untuk ukurannya. Kemudian dikalikan dengan konstanta seperti ini. Nah, hasilnya menjadi sedikit lebih terang karena konstantanya di sini kita cuma tulis 1,5. Sama seperti yang grayscale tadi, ketika citranya kita ubah menjadi lebih besar maka dia nanti akan menjadi lebih terang. Selanjutnya ada perkalian dua citra. Ini sama konsepnya dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi setiap piksel pada posisi yang sama dia akan dikalikan. Di sini juga dibatasi pada rentang 0 sampai 255 untuk hasilnya nanti jika
Jadi tidak akan terjadi underflow ataupun overflow untuk gambarnya. Untuk kedua gambar akan disamakan terlebih dahulu ukurannya, disesuaikan agar tidak ada informasi atau gambar yang menghilang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian ada perkalian dua citra pada gambar RGB. Sama seperti sebelumnya, BGR-nya kita ubah menjadi RGB terlebih dahulu menggunakan Matplotlib. Kemudian nanti setiap warna, setiap pikselnya akan dikalikan dengan piksel pada citra kedua pada posisi yang sama. Hasilnya menciptakan efek blending, pencampuran atau efek bayangan warna, berguna untuk masking atau pencampuran antara dua gambar. Selanjutnya ada pembagian dengan konstanta. Operasi pembagian di sini pertama, pembagian dengan konstanta sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita baca dulu gambarnya, satu gambar. Kemudian piksel dibagi dengan nilai K. Di sini saya tentukan nilai konstantanya adalah 1,0. Semakin besar nilai konstantanya, maka gambarnya nanti akan menjadi semakin gelap. Jadi kurang lebih sama dengan pengurangan. Operasi ini bisa diterapkan pada grayscale maupun RGB, tapi kanal warna diproses secara terpisah. Nah, di sini hasilnya ketika menggunakan pembagian dengan konstanta, hasilnya dia sedikit lebih terang. Jika kita ubah konstantanya misalkan 3, terlihat di sini dia hasilnya semakin gelap. Kita lihat rentang hasilnya. Di sini tersedia rentang hasilnya. Citra asli dia warnanya menggunakan rentang antara 0 sampai 255. Jadi di semua piksel yang ada di sini, semua kanal ini ada mengandung nilai 0 sampai 55. Sedangkan pada hasilnya dia hanya mengandung nilai 0 sampai 85. Makanya dia hasilnya lebih gelap. Selanjutnya adalah implementasi pembagian dengan konstanta pada gambar RGB. Seperti biasa, kita ubah dulu BGR ke RGB, kemudian tentukan konstantanya di sini 2. Nah, hasilnya dia akan menjadi sedikit lebih gelap. Pada gambar RGB asli, dia rentangnya 0 sampai 255. Pada gambar RGB yang sudah dibagi dengan konstanta, dia rentang warnanya hanya dari 0 sampai 127. Kemudian ada pembagian antara dua citra, sama seperti perkalian dan sebelum-sebelumnya. Tiap kanalnya, tiap kotaknya dia akan dibagi dengan posisi yang sama. Nah, dia dipastikan agar tetap di rentang 0 sampai 255 agar tidak terjadi underflow atau overflow. Nah, perbedaannya di sini ketika pembagian antara dua citra, karena pembagian tidak bisa dilakukan dengan 0, hasilnya nanti akan error. Jadi di sini ditangani dengan pembagian dengan 0 ini ditangani dengan pembagian epsilon. Jadi kita menggunakan epsilon agar ketika gambar pembagi atau gambar kedua ini ada citra yang nilainya 0, ada piksel yang nilainya 0, maka dia tidak akan terjadi error. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada pembagian dari citra RGB. Seperti yang sebelumnya, diubah dulu dari BGR ke RGB, kemudian disamakan kedua ukuran, kemudian dipastikan agar tidak ada pembagian dengan 0 dengan menambahkan epsilon pada piksel kedua, pada gambar kedua, kemudian dilakukan operasi pembagiannya. Dipastikan juga kalau kedua gambar ini hasilnya tetap pada rentang 0 sampai 255. Apabila hasil pembagian nanti 0, sekian, maka hasilnya akan dibulatkan ke 0. Apabila hasilnya melebihi 255, nanti akan dibulatkan ke 255 atau warna putih. Sedangkan yang 0, sekian nanti dibulatkan menjadi 0, yaitu warna hitam. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi kesimpulannya dari semua percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penjumlahan dapat meningkatkan kecerahan.
Pengurangan digunakan untuk menurunkan kecerahan atau menyoroti perbedaan antara dua citra. Kemudian untuk perkalian dapat meningkatkan atau menurunkan kontras atau membuat efek blending atau masking antara dua foto. Kemudian untuk pembagian digunakan untuk menormalisasi pencahayaan dan membenahi kontras antara dua gambar. Semua operasi ini dilakukan dengan pixel by pixel sehingga detail visual tetap terjaga. Demikian penjelasan dari saya mengenai operasi aritmatika pada citra digital menggunakan Python dan OpenCV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.